Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Buat malam ini, kami rindu Tuhan, Engkau berbicara kepada setiap kami melalui firman-Mu, Engkau mengurapi hamba-Mu Pastor Paul, Engkau memberi kami hikmat, sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Beri kami telinga seperti seorang murid Tuhan, hikmat akal budi dari surga. Terpujilah nama Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya, amin. Silakan Ibu Erida Tambunan. Baik, saya akan bacakan. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan, dengan perutmu lah engkau akan menjalar dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita,
tahu tentang yang baik dan yang jahat, maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Dilanjutkan Pak Edi Supriyono, Wahyu Ya, pasal 20. mohon maaf saya yang gantikan ya Bu. Iya, silakan. Wahyu pasal 20, Kerajaan 1000 tahun. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari sorga, memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga, si ular tua itu, yaitu iblis dan Satan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Lalu aku melihat takhta-takhta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya, dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang, dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasihi itu. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu. Dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Lalu aku melihat suatu takhta putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan takhta itu. Lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Demikian firman Tuhan. Terima kasih
semuanya melayani hari ini. Haleluya. Ya. Oke, saudara, di Kejadian 3 ya disebutkan ular, tapi di Wahyu 20 ya naga si ular tua itu, saudara ya. Jadi naga ya, dengan experience selama 6.000 tahun itu ya. Bentar ya, saya kok lihatnya banyak sekali. Bentar. Yang ada permennya itu yang bentar ya, saya fisherman ini ya, lehernya saya mungkin karena bentar ya. Ya, oke. Naga ular tua itu sudah menjadi ular itu, ular yang zamannya Hawa itu sudah menjadi naga ya, ular tua. 6.000 tahun pengalaman ya, menyesatkan manusia. Bukan ular kobra begitu, bukan, saudara ya. Saudara, ketika Mesias memilih simbol sebagai domba, ya. Domba itu kemudian menjadi singa Yehuda ya. Domba itu kemudian menjadi singa Yehuda. Nah, ular ya, maka si iblis itu memilih simbol ya, ular yang kemudian nanti jadi naga. Ya. Nah, Anda nggak, saudara, ketika saya bilang Mesias memilih simbol sebagai anak domba, ya. Anak domba itu kemudian menjadi singa Yehuda kan, tetapi ular memilih simbol, ya, sebagai setan, iblis memilih simbol sebagai ular yang kemudian menjadi naga, ya. Saudara, pemilihan simbol ini sangat penting ya, karena simbol-simbol yang ketika manusia menggunakan simbol-simbol ya di dalam menyampaikan metaforanya, supaya semua orang ya ketika dengar ular maka dia langsung tahu semuanya ya. Ketika dengar naga, semua orang mau dari negara manapun punya persepsi yang sama tentang binatang itu dan bagaimana dia menangani, bagaimana dia harus menghadapi binatang itu. Ya. Misalnya nih, ketika cerita tentang domba, maka seluruh dunia tahu bagaimana domba itu, ya. Ketika cerita tentang singa, maka seluruh dunia tahu bagaimana singa itu. Ya. Ketika ini kayak kejadian kan, orang Papua tidak mengerti domba. Di Papua itu nggak ada domba ya, saudara ya. Jadi waktu penginjil masuk ke Papua, Yesus anak domba Allah. Bingung orang Papua ini, saudara. Terus tanya, ya kan, Pak Pendeta, domba itu apa? Domba itu adalah yang disayang-sayang, dipeluk, kadang-kadang dibawa tidur. Ya, dimakan juga enak. Dia bilang, oh, babi. Ya, makanya Alkitab Papua pertama itu Yesus anak babi Allah, saudara ya.
LAI yang itu ini sampai sekarang jadi bercandaan di LAI ya. Jadi bercandaan di LAI karena memang itu penerjemahan yang konyol ya. Karena menafsirkan, ya harusnya dijelaskan, udah situ saja biar mereka tahu domba itu seperti apa ya. Jadi kalau jadi babi kan jadi lain, nah itu kan begitu jadi babi, maka lain ceritanya saudara. Makanya harus domba. Oh Yesus anak babi Allah, beda ceritanya saudara. Ya, Yesus harus anak domba Allah. Ya, karena domba, simbol domba itu yang penting mewakili. Nah, kalau Anda siapapun begitu dengar kata ular, dia selalu cerita apa? Licik, ya, licin. Dasar ular kamu. Seluruh dunia tahu kalau ada orang maki dasar ular kamu. Kalau ular kamu itu artinya nggak mungkin orang ini orang baik hati, ya nggak mungkin. Kamu lagi melindungi orang itu ular, hati-hati itu. Lidah bercabang, ya kan, suka bohong. Ya, pantesan lidahnya bercabang kok. Nah, ular kan, lidah bercabang, suka bohong, licin, licik, ya, cerdik. Ya kan, tapi siap makut kamu, pas kamu nanti pakutnya sama dia. Nanti kamu ya digigit ular kamu nanti. Itu semua adalah sebuah simbolisasi dan seluruh dunia mengerti ketika kita bilang ular. Ya. Saudara, di tahun ular ini ya kamu ya tahun di mana kamu capek dengan dusta, saudara. Tahun di mana kamu capek dengan orang-orang yang licin, yang licik. Ya. Makanya kalau kamu orang yang tidak suka berintrik, jangan coba berintrik, jangan suka berintrik. Karena tahun ini akan menjadi tahun yang sangat ribet buat kamu, saudara. Tahun ini adalah tahun yang ribet buat kamu. Tahun yang penuh dengan intrik. Ya. Wah, sudah mulai ya. Wah, sudah mulai. Tahun ini tahun yang penuh dengan intrik. Tahun di mana kamu itu penuh capek karena menghadapi tipu muslihat. Capek diperdaya, persekongkolan. Capek diperdaya dengan kebohongan-kebohongan. Wah, kamu bisa ketipu banyak, saudara ya. Hati-hati, saudara. Nah, kamu ya ada beberapa orang yang mengerti ya, oh, jiong itu artinya sial. Wah, itu kita baca dulu satu ayat ya. Saya pernah ajarkan berkali-kali ya, tapi hari ini saya mau tegaskan lagi. Di Galatia 4 ayat 3, saudara ya. Demikian pula sebelum akil balik, ya, selama kita belum akil balik, kita takluk kepada roh dunia. Kalau kamu belum akil balik orang Yahudi itu, kalau bilang akil balik yang dimaksud Paulus itu ya, saudara ya, yang dimaksud adalah bar mitzvah. Kalau kamu belum bar mitzvah, kamu akan takluk kepada roh dunia. Ya, makanya ya saudara ya, ini kaitannya kan dengan Taurat ya. Karena kamu adalah anak, sebentar. Sebentar. Nah ini ya. Akil balik ini adalah bar mitzvah ya. Nah, seorang ahli waris belum akil balik, maka dia di bawah perwalian. Di bawah perwalian dan pengawasan sampai saat yang telah ditentukan oleh bapaknya. Makanya tidak mungkin ada orang Yahudi menikah di bawah umur 12 tahun. Karena bar mitzvah saja umurnya 13 tahun. Kalau bat mitzvah, perempuan ya, itu 12 tahun. Makanya Yesus masih bisa ke Yerusalem 13 tahun, masih ditunjukkan ceritanya.
Karena dia tidak akan dituntut pertanggungjawaban untuk menggenapi Torah sebelum usia 13 tahun. Bar mitzvah. Anak-anak hukum. Mitzvah itu, anak mitzvah itu adalah anak-anak hukum Taurat tadi ya, kaitannya dengan Taurat ini tadi ya. Kaitannya dengan Taurat ya ini ya, bar mitzvah dengan bat mitzvah. Perempuan itu bat mitzvah, umur 12 tahun. Beda setahun ya. Makanya Yesus umur 12 tahun ke bait Allah, dia ngomong apa saja dia tidak akan digugat oleh para ahli Taurat atau orang-orang yang mengerti Taurat. Karena memang belum bar mitzvah. Bar mitzvahnya 13 tahun. Makanya setelah usia 13 tahun, Yesus tidak pernah diekspos. Sampai usia 30 tahun ketika ditahbiskan menjadi seorang rabai, menjadi seorang guru. Yang mentahbiskan adalah Yohanes, seorang imam dari suku Lewi keturunan Harun. Ya, itu penting ya. Nah, itu ya. Nah, sekarang kita masuk, saudara. Jadi, di dalam kehidupan sehari-hari, sebagai orang Kristen, yang namanya bar mitzvah, saat kamu itu penuh dengan Roh Kudus. Kalau kamu dipenuhi dengan Roh Kudus, artinya kamu menjadi orang-orang yang ikut dengan hukum roh. Galatia 5 ayat 16 ya, saudara ya. Galatia 5 ayat 16. Hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebentar. Ya, itu ya. Sebentar. Ini lagi cerita hukum Taurat dengan hukum roh ya. Ya. Nah, lihat. Hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan mengikuti keinginan daging. Kalau kamu hidup oleh roh, supaya kamu bisa dipimpin oleh roh, maka kamu harus tenggelam di dalam roh. Kamu tidak akan bisa dipimpin oleh roh kalau kamu tidak tenggelam di dalam roh, saudara. Itu rumusnya sangat sederhana sekali ya. Kamu tidak akan bisa dipimpin oleh roh kalau kamu tidak tenggelam di dalam roh itu. Kalau kamu harus melimpah. Kemarin sudah diajar. Roh itu apa, saudara? Rema. Ya, Yohanes 6 ayat 63. Ya, perkataanku, remaku adalah roh dan kehidupan. Ya, roh yang menghidupkan maksudnya ya. Perkataan Tuhan Yesus, rema yang kamu peroleh dari Tuhan Yesus, itu adalah roh yang menghidupkan, saudara. Kalau kamu melimpah dengan rema yang dari Tuhan Yesus, maka itulah kepenuhan roh, makanya kamu bisa dipimpin oleh Roh Kudus. Maka kalau kamu sudah hidup dipimpin oleh Roh Kudus, kamu hidup di dalam hukum kerajaan surga. Kamu tidak akan lagi ikut dengan roh-roh dunia. Primbon, horoskop, sio, ya, astronomi, tarot, itu hukum roh dunia. Itulah roh dunia yang ada di dalam Galatia 4 tadi, ayat 3. Ya. Itulah roh dunia, saudara. Ini sudah saya ajarin ya, berkali-kali ya. Nah, sekarang, saudara, bagaimana bisa ya segala sesuatu yang jong, nanti di tahun ular, ada orang-orang yang sionya jong. Saya tidak perlu sebutkan satu-satunya karena kita bukan lagi bicara sionya. Tapi saya lagi cerita kepada Anda tentang nasib sial dan nasib baik. Apapun nasibmu, ya, kita mulai dari yang sial dulu, saudara. Kalau kamu sial, kalau kamu sedang sial di tahun ular, ya, apapun, kamu mendapatkan hal yang tidak baik, kamu menemukan hal-hal yang tidak baik di tahun ular. Maka, ya, oh itu kamu karena jiong, katanya orang, ya, kata dukun, katanya paranormal. Tetapi firman Tuhan sudah mengingatkan, oh iya, memang ada hukum roh dunia. Kalau kamu belum lahir baru, kamu belum penuh Roh Kudus, maka itu akan berlaku dalam hidupmu, saudara. Primbon, sio, astronomi, tarot, itu adalah ilmu yang sudah ratusan bahkan ribuan tahun dipelajari. Ya,
Itu ilmu yang sudah ribuan tahun, ratusan sampai ribuan tahun dipelajari. Itu ada. Apakah itu kebenaran? Bukan. Tapi itu ada. Hari baik, hari sial. Cuman, kalau kamu orang sudah percaya Tuhan Yesus, kamu jangan mau di-framing dengan roh dunia. Ya, hari ini orang-orang ya, saya kan tunjukkan ya, saya ini warga negara Belanda. Wah, kamu ini buron, kamu ini buron. Saya bilang, buron gundulmung, saya warga negara Belanda kok buron. Kecuali negara Belanda memburu saya, saudara. Itu baru namanya saya buron. Lah, Indonesia kamu punya hak apa memburu saya? Penistaan agama, Pak. Gundulmu peang. Saya tidak terikat dengan hukum penistaan agama, saudara. Kalau di negaramu ya terserah. Di negara saya tidak ada undang-undang penistaan agama. Saya ini warga negara Belanda. Terus di framing dengan penistaan agama. Ya sudah, saya nggak usah ke Indonesia. Saya ke Singapura aja, nanti janjian. Nanti saya mau janjian nanti sama Pak Edi, nanti sama, ya kan? Mau janjian sama Pak Ali Mulyo, sama Pak Stephen, sama Pak Yulius Matasa. Yuk kita ketemu di Singapura aja yuk. Apa ketemu di Thailand kita ya, saudara ya. Kita mau bikin ini ya, kopdar dengan Nabi 26 di Singapura, kalau nggak di Thailand. Itu saudara. Ya nggak usah. Nah, hukum yang berkenaan kepada saya adalah hukum Belanda. Nah, kalau Anda sudah di dalam Tuhan Yesus, kamu jangan lagi pergi ke dunia, ikut hukumnya dunia, kan kamu bodoh. Kamu di framing sama hukum dunia. Orang mau mencoba memframing saya dengan hukum Indonesia. Oh, saya ngeledek saudara ya. Ini saya ngeledek di YouTube ya saudara ya. Kemarin saya ngeledek di YouTube. Warga negara Belanda atau Indonesia ya, saya bilang begitu kan. Ini kan saya tunjukkan paspornya kan. Paspor Belanda sama paspor Indonesia saya tunjukkan saudara ya. Tuh lihat komentarnya saudara, gila-gila nih. Wah luar biasa yang memiliki warga negara Belanda minimal tes selama 10 tahun. Tapi saya 5 tahun udah jadi saudara ya. Mana ya? Ada yang ngomong, ini semua sekarang mah positif semua ya. Ada yang ngomongnya jelek saudara ya. Mana nih yang ngomong jelek? Tetap Cina dia bilang. Tetap Cina, tetapi kan nationality saya Belanda. Ada tulisan nationality Netherlands ya saudara ya. Kasih dulu ya. Wah, Tegal Ndeles, balik Tegal Paul aja maka-maka. Waduh, gimana sih? Belanda dong. Oh, Vietnam ya saudara. Mendingan warga negara Belanda. Bansosnya gede di Belanda, ya itulah hukumnya ya. Yang hijau buku nikah, bukan paspor ya. Nah, itu paspor tahun pira, kabur dari Indonesia, berani pulang ke Indonesia tak kasih duit. Ya saudara ya, berani pulang ke Indonesia tak kasih duit. Nah itu ya, buron. Ya, siapa yang buru? Saya kan goblok, kamu saya warga negara Belanda mau diburu. Kalau kamu mau bilang saya penistaan agama, maka Geert Wilders itu harusnya kamu buron juga tuh. Apakah pemerintah Indonesia berani mengeluarkan surat DPO kepada Geert Wilders? Kan ibunya orang Indonesia tuh, Geert Wilders tuh orang Sunda tuh. Ya kan? Apakah pemerintah Indonesia, Polri, berani mengeluarkan surat DPO kepada Geert Wilders karena menista agama Islam, bikin gambar Muhammad itu, dibikin sejelek-jeleknya ya? Kan nggak bisa. Lah kalau kamu sudah di dalam Tuhan Yesus, lalu kamu masih mau ngikutin sio-sio primbon tarot, kan bodoh kamu. Tapi terbukti ada Pak. Yo iya memang ada, soal itu ribuan tahun kok orang belajar kok. Tetapi janji Tuhan, kalau kamu udah hidup di dalam kerajaannya, maka kamu yang akan ikut hukum kerajaannya. Tetapi kenyataannya, saudara, tetap itu akan berdampak loh, saudara. Kamu yang sio macan, tahun ular, kamu akan mengalami beberapa kesulitan.
komunikasinya nggak lancar, ribet lah, pokoknya ribet. Orang sio macan kan nggak suka ribet, saudara. Ngomong jeder. Nah, orang yang sio ular ribet, orangnya ribet, saudara. Orang ngomong jelimet, mulut-mulut, saudara, kemana-mana. Akhirnya banyak konflik. Tahun ular ini adalah tahun konflik bagi sio macan. Tahun ular ini adalah bagi sio-sio yang lain adalah tahun kamu keluar duit banyak sekali. Tapi rata-rata konflik, saudara. Rata-rata itu tahun konflik, ya. Tahun konflik hubungan yang salah pahaman. Nah, itu selalu ada, saudara, ya, begitu. Kesalahpahaman, omongan, kesalahpahaman. Sama seperti ular kepada Adam dan Hawa. Salah paham. Ular ngomongnya ini, Hawa mikirnya lain. Ya kan? Ular kan berpikirnya sesuatu, tapi Hawa berpikirnya apa, saudara? Berpikirnya saya mau pinter, saya mau tahu. Kalau ular berpikirnya adalah supaya memprovokasi. Ular itu memprovokasi supaya manusia mati. Hawa berpikirnya, saya mau supaya kita bisa melanjutkan keturunan saya. Ya kan? Biasa, perempuan kan ribet pikirannya, saudara. Kalau laki-laki kan praktis saja. Nggak punya anak, ya adopsi. Nah, kalau perempuan kan nggak mau adopsi, saudara. Oh, nanti saya maunya begini, maunya begitu. Nah, ribet pokoknya. Nah, kalau Hawa pikirannya ribet, saudara, ya. Kalau ular berpikirannya supaya manusia mati, Hawa berpikir bagaimana supaya saya bisa punya anak. Dengan cara cari tahu bagaimana cara punya anak. Ya, makanya terbujuk. Katakan ya, dalam Timotius kan bilang Hawa terbujuk. Ya kan, untuk makan buah pengetahuan karena dia pengen tahu. Di tahun ular ini, ya banyak sekali bujuk rayu, saudara. Bujuk rayu sehingga Anda terjebak di dalam kesalahpahaman, Anda terjebak di dalam bujuk rayu, Anda terjebak di dalam hal-hal yang tidak enak. Tetapi apapun tahun ular ini, ya, maka hiduplah dengan takut akan Tuhan. Hidup penuh dengan Roh Kudus, saudara. Nanti kamu lolos. Dipimpin oleh Roh Kudus dengan cintanya yang luar biasa. Miliki cinta yang melimpah dari surga, saudara. Nah, yang mau saya sampaikan ini, saudara, ya. Mana nih? Ada pakai yang lain tuh, materi lain ya. Nasib baik dan nasib buruk. Ternyata nasib baik dan nasib buruk ini adalah pilihan. Ternyata nasib baik dan nasib buruk itu adalah sebuah pilihan dalam hidup kita, saudara. Contohnya Yusuf. Ya, contohnya Yusuf, saudara, ya. Yusuf ini usia 17 tahun, dijual, dikhianati, ya, oleh saudaranya. Kemudian budak. Selama 13 tahun, saudara. Jadi budak. Bukan jadi tenaga kerja Indonesia, bukan jadi TKI, saudara. Jadi budak. Udah jadi budak, baru naik sedikit, baru hidup naik enak dikit, dimasukkan ke liang. Sebuah penjara tahanan politik yang luar biasa. 13 tahun tanpa kepastian.
kira-kira hatinya pahit nggak saudara? 13 tahun. Setahun ada harapan nanti ayahku pasti datang. 2 tahun, 5 tahun, ayahku masih mencari aku. Kalau sudah 7 tahun, 8 tahun, masih nggak nyari, masih nggak ada harapan itu. Saya kok nggak yakin dia udah masih punya pengharapan. Saya nggak yakin Yusuf masih punya pengharapan bisa keluar dari liang itu, saudara. Ya, tapi apa yang dilakukan dia terus takut akan Tuhan, saudara. Ya, selama 13 tahun. Ya, selama 13 tahun. Yusuf tidak kehilangan pengharapan kepada Tuhan. Ya, kalau kita lihat ya, cerita tentang Yusuf ya. Gimana? Yusuf di rumah Potifar ya, terus dirayu sama tante, sama sugar tante, sugar mama, saudara ya. Berkata juga, hamba orang Ibrani yang kau bawa kemari dan padaku mempermainkan aku berteriak sekeras-kerasnya. Ya, lalu Yusuf ditangkap, dimasukkan penjara, tempat tahanan raja dikurung, bukan tahanan biasa, saudara ya, tahanan politik. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, melimpahkan ya. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf menjadi kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf. Dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ, dialah yang mengurus. Ya, dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf. Karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Itu ya. Orang ada ya, bukan cuma tahun-tahun, periode, saudara ya. Bukan cuma tahun, saudara, ada periode sial. Saya mengalami periode sial 2010-2014, saudara ya. Semua orang mengalami periode sial sepanjang tahun, bertahun-tahun kamu sial, saudara. Ya. Nah, saudara, Yusuf mengalami periode sial panjang 13 tahun, saudara ya. 13 tahun jadi budak. Tetapi di dalam periode sial itu, lihat saudara ya, Yusuf itu dia jaga hidupnya di dalam kekudusan. Bahkan ketika dia diberi kesempatan ya untuk berdosa, dia sudah naik jabatan, dia diberi kesempatan buat bikin dosa, dia tidak ambil. Dia jaga hidupnya di dalam kekudusan. Di dalam masa-masa sialnya dia melekat sama Tuhan, dia jaga hidupnya dalam kekudusan. Makanya Tuhan sayang sama dia. Walaupun gara-gara dia menjaga kekudusan tambah sial. Loh, kamu jangan berkata kalau kamu nanti hidupnya baik-baik saja, kamu tetap hidup dalam kekudusan, kamu baru bekerja baik-baik, nggak di PHK. Oh, di PHK bisa, saudara, jangan ngomong enggak. Jangan kamu terus kepedean ketika ada gelombang PHK. Ini kan Indonesia lagi gelombang PHK nih. Kamu yang hidupnya suci, kudus, berkenan sama Tuhan, gara-gara kamu nggak ikut korupsi, tapi kamu ikut gelombang PHK, saudara, gara-gara perusahaannya bangkrut. Padahal kamu diucap korupsi nggak mau, sudah kamu waduh, ya saudara ya. Bisa, saudara ya. Jangan ngomong tidak ada masa-masa periode sial dalam hidup kita. Kamu yang hidupnya sudah jaga kekudusan, benar difitnah sampai masuk penjara. Ada masa-masa itu, ya. Ada masa-masa itu, saudara. Tentu semua sial itu asalnya dari kita sendiri, ya. Periode sial, ya saudara ya. Nah, semua hal kalau ya menurut dunia ini, maka yang namanya sial, nah kita mulai dari hari sial dulu ya. Ada namanya hari sial, tahun sial, periode sial, hari sial, ada hari-hari sial dalam hidupmu. Ya, kalau weton Jawa dihitung hari sial, kamu jangan keluar rumah. Sebab kalau kamu keluar rumah disantet pasti kena.
Ya, misalnya itu ya. Loh itu para orang-orang itu nunggu hari sial wetonnya dia dari tanggal lahir sampai jam. Kalau dia sudah tahu jam lahirnya, maka dia bisa tahu hari sialnya, saudara. Kamu mau sakti mandraguna kayak apa, ilmunya, kamu disantet kena, saudara. Kamu punya ilmu kebal gitu ya, kamu cuma disabet pakai rotan mati kamu, saudara. Di hari sial, kalau orang yang ngilmu-ngilmu begitu ya, oh jangan ngomong nggak ada, saudara itu ya. Kalau menurut orang dunia, tahun sial itu ada, Jiong namanya ya, Jiong, Jiong, Jiong itu kontra, kontra ya, sial, kontra yang negatif. Tahunnya itu Jiong buat kamu. Ada, saudara. Jangan ngomong nggak ada. Periode hidup sial ada, saudara, 5 tahunan. Ada, saudara. Ada periode 5 tahunan. Nah, yang cilaka, kalau kamu tidak periode sial, periode baik. Kalau kamu baik, 5 tahun, ditambah baik sekali 5 tahun, ya baik dan baik sekali 5 tahun, berturut-turut, maka 5 tahun yang berikutnya kamu mati, saudara. Itu rumus ya. Kalau 5 tahun itu kamu tanya orang-orang yang ngerti geomansi ya. Baik 5 tahun, lalu 5 tahunnya sangat baik, maka 5 tahun berikutnya kamu mati, saudara. Dalam tahun ke-15 itu, ya dalam 15 tahun kamu mati, saudara. Aneh ya, Diana kan gitu kan? Anda pernah ngamatin Diana? Diana itu 5 tahun sudah dia jadi canas, dia pacaran sama siapa 5 tahun baik, 5 tahun tambah baik, terus mati, saudara. Dan ya ada banyak sekali orang-orang itu ya. Hati-hati, saudara. Ini hukum dunia. Ini hukum dunia. Sial adalah sial. Bagi mereka namanya sial itu adalah dari mulai miskin, tidak sehat, sakit ya. Tidak sehat atau miskin, sakit, apalagi miskin, sakit, cerai, ya, atau tidak dapat jodoh, ya, tidak ada jodoh. Terus miskin, mati, sakit, terus mati ya. Yang namanya sial ini rata-rata yang miskin, ya sakit, tidak dapat jodoh atau cerai, terus kematian. Itu yang namanya periode sial buat mereka ya, buat orang-orang dunia. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang sudah di dalam Tuhan? Ya, kalau menurut nasib sial, menurut menurut surga, apa, saudara? Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja. Ya, Allah turut bekerja dalam sialmu, saudara. Dalam sialnya Yusuf, hari sialnya, ya, tahun sialnya, periode sialnya, Allah turut bekerja. Tadi ayatnya, saudara ya. Saudara, kalau orang sudah mendapat favor, ya, lihat saudara ya, tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara. Ya, terus sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah mengurusnya. Kepala penjara tidak mencampuri, percayakannya kepada Yusuf. Tuhan menyertai dia dibuat berhasil. Ada perkenanan, saudara. Oh, tapi apalagi sial, apalagi menderita, semua juga tahu, saudara, di dalam penderitanya menderita, tetapi kalau ada perkenanan Tuhan di dalam penderitaanmu, kamu tetap bahagia, saudara. Ketika saya menuai apa yang saya tabur, ya di hari sialnya saya itu respon saya nggak bagus, sehingga saya menuai apa yang saya tabur. Ketika di dalam menuai saya yang tabur, saya datang sama Tuhan, saudara. 2019 saya ada di Belanda, 2018 ya.
Waduh, saudara, saya mengalami hal-hal yang tidak enak, saudara, dan kebanyakan dari orang Indonesia dan juga pendeta-pendeta Indonesia. Saudara, tetapi saya mendapat banyak sekali perkenanan Tuhan. Saya banyak sekali mendapat berkat-berkat. Wah, saya difitnah bolak-balik ya, saudara ya. Oh, entah kenapa ya, orang-orang ini memang suka sirik begitu ya. Ya, enggak apa-apa, saya diem. Nggak enak, saudara, difitnah itu nggak enak. Apalagi kemudian kamu dikatakan yang tidak baik, ya saya minggir aja. Nah, ketika saya minggir, orang masih bicarakan di belakang saya, nggak apa-apa, saudara. Tetapi di dalam tekanan-tekanan yang luar biasa itu, anak saya tiba-tiba dapat sekolah yang baik, ya dua-duanya. Tiba-tiba ya kita mendapat teman-teman yang baik, tiba-tiba kita mendapat anugerah-anugerah yang luar biasa yang baik. Orang-orang mah nunggu 10 tahun baru bisa dapat paspor, saya mah cukup 5 tahun aja nunggunya, saudara. Orang-orang mah sampai 10 tahun, saya mah 5 tahun aja dapat paspor. Dapat warga negara Belanda ya, saudara ya, cepet ya, saudara ya. Dapat paspor Belandanya sudah lama ya, udah cuman 2023 ya, tahun kemarin saya sudah dapat paspor Belanda ya. Tapi 2022 saya ke Israel kan, 2022 itu saya sudah dapat paspor Belanda. Tapi keluarga negara Belanda cepat sekali, hanya dalam 5 tahun, saudara ya, saya dapat warga negara Belanda. Ya kan, dalam hari ketika saya harus menuai apa yang saya tabur yang jahat dulu, di hari-hari periode sial saya pun mendatangkan kebaikan. Ya, karena apa, saudara? Tuhan selalu, kalau kamu berserah sama Tuhan, selalu ada Yeremia 11 ayat 29 kan. Jangan takut, saudara ya. Yeremia 29 ayat 11. Apa, saudara? Rancangan-rancangan yang terbaik ya. Aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan penuh harapan. Ya, ada Yeremia 29 ayat 11. Hari depan penuh harapan. Di dalam nasib sial, menurut surga, kelihatannya sial. Kamu mau badanmu bagus. Nggak mungkin kamu makan terus, saudara. Makan terus kan enak ya. Oh, makan terus Pak, enak Pak. Iya, makan nasi padang, nasi sate ayam, nasi sate kambing, nasi gulai, enak, saudara. Tapi, kamu mau olahraga, kamu kudu latihan. Terus ngurangin makan nasi. Enak nggak? Nggak enak. Nggak enak. Kamu kudu olahraga, angkat beban, lari. Wah, capek-capek. Ya, nasib sial bagi orang-orang kerajaan surga adalah seperti latihan beban. Ya. Kamu harus berlatih. Harus diet. Kamu harus melakukan ya exercise itu ya, berlatih, diet, kamu harus disiplin. Itu latih, kamu tidak diet, kamu tidak disiplin. Ya, maka kamu tidak akan ada rancangan yang baik, maka kamu tidak akan Allah turut bekerja. Allah turut bekerja apabila kamu menghadapi latihan, jangan marah-marah. Kamu juga disiplin. Di hari fitnah, dikonflikin, kamu responnya gegap gempita, tidak karu-karuan, saudara. Wah, meleter kemana-mana, tidak perlu, biasa aja. Waktu kamu difitnah, waktu kamu disalahpahami, mengalami tekanan, kamu direndah, tenang saja. Waktu kamu nggak punya uang, diet kamu, itu kan masa-masa dietnya kamu kan, ya sudah, nggak usah mewah-mewah hidupnya, dan kan harus disiplin. Tetap konflik sama orang, lagi kamu nggak punya uang, kamu malah ikut ke Alexis. Udahlah, tak supaya saya jangan stres, saya tak main perempuan, tak selingkuh. Itu namanya kamu tidak disiplin. Di
di dalam konflikmu, di dalam dietmu, kamu tetap mendekat sama Tuhan, disiplin, karena itu adalah latihan rohanimu, saudara. Itulah hari sial menurut surga, sebuah latihan rohani. Pak, orang Islam juga begitu, Pak, katanya, Pak. Bukan, enggak, saudara. Orang Islam itu, ya, hari sial ya sial, saudara, azab dari Allah, ya kan? Pencobaan. Kalau orang Israel, orang Amerika, hutannya kebakaran, ngomongnya azab. Tapi kalau orang Arab kebanjiran, ngomongnya pencobaan. Ya kan? Terus membuat apa, saudara? Buat apa gitu? Ya kan? Orang yang kebakaran, yang katanya azab dari Allah, lalu mereka memperbaiki diri, memperbaiki sistemnya, memperbaiki segala sesuatunya. Tetapi orang-orang Islam, karena itu pencobaan dari Allah, supaya kita makin taat berdoa, maka ditambahin doanya, saudara. Ya, kebakaran di LA. Ini kan azab. Ya kan? Maka akibatnya perbaikan infrastruktur. Kalau banjir di Mekah, banjir dan tsunami, ya, di Mekah dan Aceh, namanya pencobaan, ujian iman. Maka akibatnya tambah doa dan pakai jilbab, pakai gamis. Ya, saudara ya. Kalau orang-orang Islam, kebakaran orang-orang beragama yang lain, kebakaran mengalami musibah adalah azab, saudara. Akibatnya mereka harus memperbaiki diri. Dengan apa? Infrastrukturnya. Kenapa kebakaran? Karena tidak adanya kosong. Karena hutannya terlalu ada ruangan jeda, lain gampang nyamber kalau kebakaran. Maka diperbaiki, kayak di Jepang diperbaiki ya, ruang peringatan tsunami dini. Tapi kalau orang-orang tiba adalah pencobaan iman. Kayak tadi kan saya bilang tadi kan, kalau kamu hidup dalam kerajaan sorga, maka itu adalah sebuah latihan. Begitu kan? Tetapi yang namanya latihan, apakah kamu disuruh nambah doa? Bukan, saudara. Ketika kamu mengalami diet, ketika kamu tangan uang, kamu apa, saudara? Ubah karakter di dalam roh. Makin kamu harus hidup di dalam dipimpin oleh Roh Kudus. Itu rema, bukan rema itu aksi, saudara ya. Rema itu ya sudah diajarin ya, rema itu sampai bertindak. Ada satu tindakan, bukan cuma doa, bukan cuma bahasa roh kenceng-kenceng, salah itu ya. Tapi kamu disuruh introspeksi lalu mengubah. Malah gamis. Yang benar adalah kamu introspeksi untuk perbaikan. Baik perbaikan infrastruktur maupun perbaikan karaktermu, saudara. Mungkin kamu terlalu sombong kemarin. Ngomongnya terlalu nggak sopan. Terlalu keras. Mungkin kamu ya nggak teliti waktu kerja. Coba latihan teliti. Begitu ya, saudara. Makanya negara-negara agama, terutama Islam, tidak berkembang. Karena kaizen, namanya kaizen ya, orang Jepang itu bilangnya. Kebaikan terus menerus. Kenapa? Oh ya, biar memang supaya saya berdoa, supaya saya rajin berdoa. Kalau bagi orang kafir, bagi orang Jepang, bagi orang Cina, bagi orang komunis, bagi orang Amerika, bagi orang ya kan, perbaiki diri, perbaiki pekerjaan dan perbaiki diri. Perbaiki sistemnya kita, bukan nambahin doa. Ya, bukan nambahin doa, saudara.
Meresponinya harus benar dengan kesabaran, bukan nambahi doa sambil senggol bacok. Nah, itu loh bedanya. Kalau kamu sekarang nasib ya baik mucur dalam dunia adalah banyak uang, sehat, istri baik, ya, dan umur panjang. Ini yang namanya muncul bagi dunia. Tetapi ketika orang dunia mengalami kemunculan banyak uang, sehat, istri yang baik, umur yang panjang, dia malah untuk bersenang-senang, untuk foya-foya, karena dia mujurnya di dalam dunia. Tetapi orang-orang yang muncul dalam dunia ini akhirnya posesif, ya kan? Gilirannya mati, panik saudara ya. Ketika dibilang mau mati dia jadi panik. Lagi banyak uang tiba-tiba vonis dokter kamu mati tahun depan, ya karena kamu kena kanker stadium 3, stadium 4. Wah, panik saudara ya. Dia karena posesifnya. Banyak istrinya yang baik, cantik. Ya, dia posesif dengan uangnya, dia posesif dengan kesehatannya, kok tiba-tiba mati, divonis mati. Posesifnya saudara. Makanya ketika dia mati, dia nggak bisa masuk kerajaan surga. Karena ganduli yang ada di dunia. Nah, Anda yang beruntung di tahun ular ini, Anda yang muncul di tahun ular ini, hati-hati kalau kamu tidak di dalam Tuhan Yesus, justru kemunculanmu itu akan membawa kecelakaan di tahun depan loh. Kan kamu sengaja dibiarkan foya-foya, sekarang senang-senang happy-happy, kamu lupa diri saudara, kamu beli motor balapan, enggak apa-apa, kok lagi beruntung tiba-tiba kamu mati saudara, tabrakan. Kalau hari jong itu, kalau kamu tidak di dalam Tuhan bisa mati loh saudara ya. Kalau hari jong itu ya, jong, sial, bisa mati. Nah, tinggal matinya kamu mati di dalam Tuhan, apa mati di dalam foya-foya. Kalau matimu di dalam sedekah, matimu ketika kamu sedang hidup sama Tuhan, mengasihi, mengampuni, memberkati, ya enggak apa-apa saudara. Bahkan kematian pun, ya ketika kamu di dalam Tuhan tadi, ya, kematianmu adalah sesuatu yang baik, ya kan? Sehat, ya, lawannya kan sakit, ya kan? Kaya. Ketika kamu lagi nggak punya uang, miskin, ya kan? Ketika kamu lagi sendirian, jomblo. Ketika kamu lagi tadi apa saudara? Sehat, miskin, jomblo ya, umur panjang, mati. Kematian adalah sebuah keberuntungan. Ketika kamu sakit, kamu mengucap syukur sama Tuhan. Tuhan baik. Bahkan kamu divonis mati, kamu jadi tahu kapan matinya, kesempatan kamu untuk rekonsiliasi. Ketika kamu miskin, kamu datang sama Tuhan. Ya kan, di dalam kemiskinan kamu tetap bisa menabur untuk sesama. Berdiakonia. Justru di dalam kemiskinan kamu harus berdiakonia, saudara ya. Kamu yang jomblo, kesempatan untuk fokus sama Tuhan. Datang kepada Tuhan, fokus. Karena kalau sudah kamu punya pasangan, kamu kan harus ngurusin pasanganmu. Kamu yang jomblo, kamu kan bisa melayani Tuhan dengan bebas. Ya, bahkan hari kematian kamu tidak takut. Kenapa? Karena kematianmu pasti kamu akan pindah ke paradeiso yang sejati. Itu kalau kamu hidup di dalam firman Tuhan. Kalau kamu tetap melekat erat dengan Tuhan, dengan remanya Tuhan Yesus. Tapi kalau kamu tidak melekat, maka sekalipun kamu banyak uang, maka itu kan membuat kamu terjerumus ke neraka. Uangmu yang banyak itu malah tiba-tiba kamu beli narkoba ya, di 500 gram, wah banyak ya teman-teman saya ya, OKB, terus dia mainan narkoba, mulai itu korupsi, mulai rakus, tamak, wah ternyata gampang ya cari duit ya, mulai nyatut, mulai korupsi, ketangkep KPK, dalam keadaan sehat, wah saya sehat, merasa ganteng, dia cari laki-laki, cari perempuan lain, tiba-tiba kena sifilis, tiba-tiba kena HIV, wah tiba-tiba diporotin duitnya. Ya dia punya istri ya, wah yang cantik, nggak taunya istrinya itu memanfaatkan kamu. Ya mentang-mentang umurnya panjang, ya nggak tobat-tobat.
kamu dikasih umur panjang itu supaya kamu bertobat. Itulah kemujuran dalam dunia kalau kamu posesif. Akhirnya ketika mati kamu tidak ikhlas, tidak rela. Ya, ketika mati kamu nggak rela. Tapi kalau kamu di dalam Tuhan, dalam kemiskinanmu, di dalam kemiskinanmu, dalam kesakitanmu, dalam kejombloanmu, di dalam umurmu yang divonis mati, tapi kamu milik Tuhan, kamu tidak takut, saudara, ada damai sejahtera. Karena kamu tahu ada damai sejahtera yang melampaui segala akal, kamu tahu hidupmu berguna, hidupmu itu menjadi berkat. Tetapi kalau kamu mujur dalam Tuhan, ini kemujuran. Waktu kamu kaya, kamu menjadi berkat. Waktu kamu sehat, kesehatanmu menjadi berkat bagi orang lain. Waktu kamu jomblo, maka jomblomu menjadi berkat. Waktu kamu mati, matimu saja bisa jadi berkat, saudara, bagi umat manusia. Matimu aja jadi berkat bagi umat manusia. Matimu itu kayak mami saya, meninggalnya mami saya itu memberkati kami sekeluarga, anak-anaknya, saudara ya. Dalam kematiannya memberkati. Kalau kamu mujur, kalau kamu lagi beruntung di dalam Tuhan, apapun usiamu, kalau kamu lagi kaya, cepat, saudara. Janganlah hatimu, bila hartamu bertambah banyak, janganlah hatimu melekat padanya. Kalau kamu sehat, gunakanlah kesehatan itu untuk kamu bisa membantu sesamamu. Ya. Misalnya bisa ikut melayani, bisa ikut diakonia, ya. Waktu kamu punya kesehatan, kamu bisa rajin untuk memberitakan Injil, ya kan? Pergi ke pelosok-pelosok, besukin pendeta-pendeta yang miskin, disupport hidupnya. Ketika kamu jomblo, kamu bisa fokus sama Tuhan. Ya kan, bukannya malah meratap, jomblo malah rajin ke Alexis. Waktu kamu mati pun, kematianmu itu jadi berkat. Ya, itulah bedanya nasib baik dan nasib jelek di Tuhan sama tidak di dalam Tuhan. Sebab, saudara ya, sebab. Ya, yang terakhir, saudara ya. Serang baik dan jahat, mujur dan sial. Ini adalah paket, saudara. Kalau kamu menerima terang, kalau kamu terima gelap, selalu ada terang di sana. Kamu terima baik, selalu ada yang baik. Ada kemujuran, pasti ada kesialan. Ada mana kesialan, pasti ada kemujuran. Karena Tuhan menciptakan, ya, terang dipisahkan, tetapi selalu bergantian. Ada terang, ada gelap. Selama dunia ini masih ada, maka terang dan gelap itu selalu ada, saudara. Selalu berdampingan, selalu bergantian. Tetapi di saat terang akan menjadi gelap bagimu, apa mendekat sama Tuhan. Di saat jahat bagimu, di hari mujurmu akan menjadi sialmu. Ketika kamu dalam kemujurmu, kamu jumawa. Ketika kamu hidup dalam kegelapan, maka terang ikuan kegelapan itu adalah sebuah. Ketika di dalam kegelapan itu kamu mencari yang jahat itu, di dalam hari yang jahat, di dalam perkara-perkara yang jahat, yang baik itu akan muncul apabila kamu teriak sama Tuhan. Ya Tuhan tolong, di dalam adalah kemunculan. Ketika kamu teriak di dalam kesialan, hari-hari sialmu itu, sebenarnya Tuhan menyediakan rancangan yang baik untukmu, saudara. Itu satu paket
bagaimana kamu meresponinya. Ya, dan semua itu percaya kepada Tuhan, maka itu adalah Tuhan rancang dalam hidupmu. Kalau kamu membenci Tuhan, maka perbaiki tanpa kamu punya pengharapan. Ya, saudara ya, Tuhan, ya, atau Sang Dewa, atau Elohim, ya, dia kan dalam gelap. Di dalam gerak dia menciptakan terang. Kalau kamu menghadirkan Tuhan, maka gelap dengan terang itu akan terpisah. Tapi kalau Tuhan, maka yang gelap ya gelap. Kan susah amalan. Nah, di dalam kamu tinggal di dalam kegelapan, kamu perlu Tuhan. Ya, setan dan malaikat. Karena kita setan dan malaikat ya. Elohim, ini adalah Mikael, sama ya, Mikael atau malaikat. Ya kan? Tidak ada perang di surga Tuhan melawan setan, adanya perang malaikatnya Mikael melawan setan. Karena dan setan itu ada dalam benak semua orang. Semua orang, hidup semua orang. Ya, adalah sebuah peperangan dan para malaikat Tuhan. Entah satana ini adalah kebencian. Ini adalah wujud dari cinta. Mau, ya kan? Mikael kan siapakah seperti kalau kamu ya diakonia itu wujud dari cinta, marturia itu wujud dari pengampunan itu ya wujud dari cinta itu ya, diakonia, marturia, pengampunan dari cinta, saudara. Kesabaran, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan itu wujud dari sang cinta. Tetapi wujud dari sang setan ini, kesombongan, bohong, dusta, ya kan? Kemarahan, itu wujud dari setan. Itu ya, satu peristiwa, maka kamu bisa dibawa ke kanan, kamu bisa dibawa ke kiri, kamu bisa dibawa ke Mikael, ke malaikat. Tentu kamu memutuskan, makanya itu sebenarnya adalah pilihan kamu. Kalau kamu memilih untuk melekat kepada sang cinta, maka semua apapun tahun ini akan menjadi kebaikan bagimu. Kalau kamu memilih ya apapun yang baik tahun ini kamu gunakan untuk hanya tidak baik. Nah, itu keputusan sama kamu. Dan di dalam masa-masa antikristus yang terakhir ini ya memang kuat ya, dikatakan kedurhakaan makin bertambah banyak, lalu disitulah cinta dinyatakan semakin gelap dunia. Dan itu yang terjadi, saudara ya. Jadi nasib di tahun ular, sebentar, ini sudah jam 4 tambah jangan kelamaan. Di tahun ular ini, kamu putuskan untuk mendekat sama cinta, supaya segala konflik, segala tipu muslihat, segala Tuhan pakai ular untuk manusia bisa berkembang biak, untuk Yesus kemudian disalibkan
dan dibangkitkan. Ya kan? Kita baik itu untuk Tuhan sebagai sesuatu yang baik untuk menghasilkan yang baik dalam hidupmu. Ya, itulah nasib kalian ya yang percaya kepada Tuhan maupun yang tidak percaya kepada Tuhan. Kamu hadapi dengan cinta. Baik, cintanya Tuhan Yesus tentunya. Apapun kalau kamu tidak hadapi dengan cinta, kamu hadapinya kan dengan setan, maka akan jadi nasib buruk. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Ya, ini saya lagi carikan. Gimana kita aku langsung bawa sini. Oke, ini langsung laporan Bun Pagi dulu. Ada Bun Pagi? Dokter Ido mau kasih? Mana Dokter Ido? Ada yang baptisan ya kemarin ya? Jangan aku lagi yang nampilkan, aku bingung ya. Shalom. Apakah bisa ditampilkan? Mau menampilkan Bun Pagi saldo awal di awal Januari kita, saldo awalnya itu adalah 364 rupiah. Lalu pelan-pelan aja disorot Pastor ya ke bawah ya. Terus akhir bulan ya 368.498 rupiah. Lalu untuk pengeluaran di bulan Januari, oke. Nah, ini poinnya ya. Saldo awal di awal Januari 237.640.364, lalu masuk persembahan 300 ada di 63.403 tertutup. Nah, 63.430 rupiah. Jadi saldo akhir Bun Pagi Februari ini adalah 578.862 rupiah. Itu Pastor. Untuk yang beasiswa ada Pastor. Satu lagi filenya yang beasiswa. Perlu saya kirim?
Saya kirim ke Mana langsung. Nah, untuk yang beasiswa, ini kita laporkan untuk yang Desember ya. Jadi, dari 1 Desember sampai dengan 30 Desember, ini masuk persembahan untuk beasiswa 240 Pastor. Laporan kado Natal sekalian. Bentar. Boleh? Sudah disiapkan? Filenya ada di agak terpotong ya ya. Ya, untuk kado Natal ini totalnya ada di 62.610.800. Itu saja, Pastor. Oke, terima kasih. Itu Ketua ya, Saudara ya. Mahasiswa Hagios Bible College angkatan kedua ya. Dan kita ada buka Hagios Bible College angkatan yang ketiga ya, Saudara ya. Cepat ya, karena minggu depan kita kelas mulai. 1 minggu ini masih ada kesempatan buat mendaftar Hagios Bible College yang angkatan ketiga. Ini apa ya? Ini realisasi pengeluaran. Hah? Oh. Ya. 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 Saudara, yang di gambar Anda itu adalah anak-anak saya Sojakui 12 kali. Saya waktu sama mami saya. Saudara, kita ini orang Tionghoa. Kalau yang Tionghoa ya, Anda jangan sok-sokan Yahudi, saudara ya. Anda bukan Yahudi, Anda orang Tionghoa. Nah, jangan takut, jangan Cuman kita tidak mendoakan arwah-arwah itu, tapi kita berdoa untuk yang masih hidup. Berdoa kepada Tuhan Yesus untuk yang masih hidup. Lalu kita mengingat kebaikan-kebaikan. Jangan tidak baik para leluhur kita pada yang tidak baik, ya kita lupakan. Tetapi ajaran-ajaran yang baik, misalnya Sojakui 12 kali, ini kan ajaran ayah saya, saudara ya.
Saya ajarkan kepada anak-anak saya. Kemarin waktu mama mertua saya datang, ternyata Anda nggak pernah sojakui. Saya sojakui sama mama mertua ya, sama Wisely, sama Miracle. Sebelum berangkat ke Belanda juga ya, mereka sojakui sama mami saya ya saudara ya. Sama dikatakan untuk memelihara bukan duda-duda miskin saudara ya. Karena seorang ibu itulah yang harus mendapat lebih, penghormatan lebih, dan harus dijaga lebih. Ya, tidak ada disuruh menjaga duda miskin, tidak ada. Tua, saudara. Kita janda miskin di dalam komunitas kita yang sudah di atas 60 tahun, ya maka jangan dipersulit ya. Kalau lagi minta bantuan itu jangan dipersulit. Ya, kalau memang dia sudah dan tidak punya suami ya, punya suami jangan diurus. Masih ngurusin apa enggak? Ya, janda-janda miskin. Seorang ibu itu mendapat perlakuan yang lebih di dalam Alkitab diajarkan, ya saudara ya. Aku merayakan cengbeng, cap gomeh, doa kepada para dewa, berdoanya kepada Tuhan Yesus, dan jika mengingat leluhur adalah mengingat yang baik-baik, ajaran yang baik-baik dari leluhur kita ajarkan kepada anak-anak kita, tradisi anak kita. Ada bukan berdoa kepada para dewa, tapi berdoanya kepada Tuhan Yesus, tapi tradisi itu digunakan supaya kita sadar, kita selalu tradisi leluhur, kita bisa menghormati kebaikan-kebaikan leluhur kita. Kita bisa terus menjaga tradisi itu buat anak cucu kita. Jangan lupa dari mana memberkati. Oke, sekarang terakhir sebelum doa berkat saya mesti bacain dulu nih ya untuk yang kasih kolektor ya saudara ya. Ada ya VNDR, Dedut, Mega Esnababan, Hamonangan, Dika, Esther Sinsu, Anita Effendi, God bless you semuanya ya, buat kolektornya, God bless you. Esther Sinsu ini dari Anda ya. Nah, ada pengumuman nggak ya? Kalau tidak ada pengumumannya, ingat-ingat saudara ya, taklukan tahun ular, taklukan ular itu ya di bawah kaki Yesus. Taklukan karena Yesus sudah meremukan ya saudara ya, Tuhan Yesus sudah meremukan semua dusta, semua kebohongan. Jangan ikut berintrik, jangan ikut-ikutan berbohong, jangan ikut-ikutan berintrik. Hati yang tulus, kamu akan beruntung di tahun ular ini. Sekeras apapun hidup ini, itu adalah latihan rohani buatmu. Supaya siap. Kalau kamu diberkati, jadi kamu siap dengan berkat itu, maka hatimu tidak akan melekat dengan harta, tapi justru berkat-berkat itu akan menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Oke, siap.